Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Salamah. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4H. Pada kesempatan kali ini saya kembali membuat tugas UAS pada mata pelajaran Qiraatul Kutub yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Edi Waluyo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membaca kitab yang berjudul At-Tarbiyah An-Nabawiyah li At-Tifli pada halaman 37. Tapi saya akan membacakannya kata per kata dari kalimat tersebut. At-Tarbiyah An-Nabawiyah li At-Tifli pada halaman 37. Memahami tadarruj dalam pendidikan anak. Al-asasun nafsiyul ashiru. Al-asasu, pondasi atau dasar. An-nafsiyu, psikologis atau kejiwaan atau yang berhubungan dengan mental. Al-ashiru, ke-10. Jadi al-asasun nafsiyul ashiru adalah pondasi atau dasar psikologis ke-10. At-tadarruju fil khutuwati ma'at tifli. At-tadarruju, bertahap atau bertingkat. Fil khutuwati, langkah-langkah atau di dalam langkah-langkah. Ma'at tifli, bersama dengan anak-anak kecil. Jadi at-tadarruju fil khutuwati ma'at tifli artinya adalah bertahap dalam langkah-langkah bersama anak atau pendekatan bertahap dalam mendidik anak. At-tadarruju sunnatun ilahiyatun sannahallahu fil umuri syatta. At-tadarruju, bertahap, sunnatun, tradisi atau kebiasaan. Dalam konteks ilahiyah ini bisa diartikan sebagai ketetapan. Sunnatun ilahiyatun, ketuhanan atau dari Allah, dari Tuhan. Sannaha, dia merujuk kembali kepada Allah tadi, telah menetapkannya atau mentakdirkannya atau menggariskannya. Allah Subhanahu wa taala fi umuri, urusan-urusan atau perkara, syatta, berbagai macam atau beraneka ragam. Jadi arti dari at-tadarruju sunnatun ilahiyatun sannahallahu fi umuri syatta adalah pendekatan bertahap, adalah ketetapan ilahiyah yang Allah tetapkan dalam berbagai macam urusan. Arti ini menegaskan bahwa prinsip bertahap adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan dan berlaku dalam banyak aspek kehidupan. Selanjutnya, wa min tilkal umurit ta'limu wal amalu kas-salati kama aslafna sabiqon. Wa min tilka, dan daripada itu, ini adalah bentuk feminim tunggal jauh yang merujuk kepada umuri. Al-umuri, urusan-urusan, at-ta'limu, pendidikan atau pengajaran, wal amalu, dan amalan perbuatan, kas-salati kama aslafna, seperti sholat, doa, yang sebagaimana aslafna, kami telah menyebutkan sebelumnya, sabiqon, sebelumnya. Jadi wa min tilkal umuri ta'limu wal amalu kas-salati kama aslafna sabiqan, yang berarti dan dari urusan-urusan itu adalah pendidikan dan amalan seperti sholat sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya. Ini memberikan contoh yang nyata bahwa penerapan prinsip bertahap, yaitu pendidikan dan amalan khususnya sholat tadi. Selanjutnya, li'anna fil haditsis sabiqi. Li'anna fil hadisis sabiq. Li'anna, karena sesungguhnya. Fil hadisi, dari hadis, di dalam hadis atau perkataan Nabi yang sebelumnya, sabiqi, karena sesungguhnya dalam hadis yang disebutkan sebelumnya, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinina wadribuhum wahum abna'u ashri wasinina. Ashri, maaf, tidak ada wawnya. Ashri sinina. Yang arti dari hadis tersebut adalah muru'u, perintahkanlah atau suruhlah, auladakum bisolati, anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat, wahum abna'u, dan mereka anak laki-laki, sab'i sinina, dari umur 7 tahun. Ini merujuk kepada perintahlah untuk
anak dan untuk sholat pada umur 7 tahun, dimulai dari umur 7 tahun. Wadribuhum ashri, dan pukullah mereka. Dalam konteks ini adalah mendidik dengan pukulan yang tentunya tidak menyakiti anak tersebut. Ashri, ke-10. Arti dari hadis tersebut saya bacakan ulang hadisnya. Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum wa hum abna'u 10 sinina. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka untuk mendidik. Artinya pukulan di sini adalah untuk mendidik, jangan kasar atau keras, ketika mereka berusia 10 tahun. Ini adalah hadis Nabi yang menjadi landasan prinsip tadarruj dari dalam pendidikan sholat. Selanjutnya, nastafidu huna mabda'a aziman mu'athiron fi nafsi tifli wa huwa tadarruju. Nastafidu, kita mengambil manfaat atau yang kita dapatkan. Huna, di sini mabda'a aziman, prinsip atau asas yang agung, yang penting. Mu'athiron, yang mempengaruhi atau berdampak. Fi nafsi, pada jiwa atau psikis. Nafsi at-tifli, anak-anak. Wa huwa tadarruju, dan itu adalah yang bertahap atau progresif. Artinya kita mengambil manfaat di sini sebuah prinsip agung atau prinsip yang penting yang mempengaruhi jiwa anak, yakni pendekatan bertahap. Wa adamu dafa'il qadaya jumlata wahidatan. Wa adama, dan ketidakadaan atau tidak adanya. Dafa'al qadaya, mendorong atau memaksakan masalah-masalah atau urusan atau kasus-kasus, jumlatan wahidatan, sekaligus dalam satu waktu. Jadi artinya wa'adamu daf'il qadaya jumlatan wahidatan, dan tidak memaksakan masalah-masalah sekaligus dalam satu waktu. Wa anna likulli marhalatin zamanaha. Wa anna likulli, dan bahwasanya untuk setiap marhalatan atau tahap atau fase, zamanaha, waktunya sendiri. Bahwasanya setiap tahap itu memiliki waktunya sendiri. Fassalatu wa hiya ruknud dini wa amuduhu ala sabilil mithali tamurru bithalasi marahila ma'at tifli. Fassalatu, maka salat, wa hiya ruknu, dan ia salat adalah rukun atau tiang atau pilar, ad-din, agama, wa amuduhu, dan tiangnya atau pilarnya, ala sabilil mithali, sebagai contoh. Tamurru bithalasi, ia melewati melalui dengan 3 marahila, tahap-tahap. Ini adalah bentuk jamak dari marhalah. Ma'at tifli, bersama anak. Jadi arti keseluruhannya adalah maka sholat yang merupakan rukun agama dan tiangnya sebagai contoh yang melewati 3 tahapan bersama anak. Al-marhalatu, tahap atau fase. Ula marhalatu al-musyahadati, melihat atau menyaksikan pengamatan. Tahap pertama ini adalah tahap pengamatan. Wahiyya min lahzati masiratihi wa wa'yihi ila sabi'ati min umrihi. Wahiyya min, dan dari tahap itu, lahzati momen atau saat, masiratihi, perjalanannya atau awal kehidupan, wa wa'yihi, dan kesadarannya, ila sabi'ati, sampai ke-7, min umrihi, dari umurnya. Jadi artinya itu adalah, dan pada tahap ini adalah dari saat awal perkembangannya dan kesadarannya hingga usia 7 tahun. Ini adalah penjelasan tentang rentang usia untuk tahap pengamatan tadi. Untuk tahap pertama, haitsu yushahidu tiflu walidayhi yusalliyani fayusari'u ila sholati. Haitsu yushahidu, yang dimana ketika menyaksikan atau ia melihat, anak tadi melihat, yushahidu tifli walidayhi yusalliyani, kedua orang tuanya
ketika sholat, fayusari'u ila sholati, anak tersebut segera untuk melaksanakan sholat. Artinya dimana ketika seorang anak melihat kedua orang tuanya melaksanakan sholat, maka anak tersebut bergegas untuk melaksanakan sholat. Niru apa yang anak tersebut lihat. Fa'in hadatha an darrabahu 'alaiha fi hadhil marhalati kana fi'luhuma khairun 'ala an alla yulzimahu bidzalika. Fa'in hadatha, maka jika terjadi an darrabahu, bahwa keduanya melatihnya, 'alaiha fi hadhihi, atasnya pada sholat, pada ini, 'alaiha, ya 'alaihi itu merujuk kepada sholat tadi. Fi hadhihi, pada tahap ini, marhalati. Fi hadhihi marhalati, pada tahap ini, kana fi'luhuma khairun, adalah perbuatan keduanya lebih baik, kebaikan. Ala alla yulzimahu bidzalika, asalkan tidak keduanya memaksakannya dengan itu. Artinya, maka jika terjadi bahwa keduanya melihatnya sholat, pada tahap ini perbuatan keduanya adalah kebaikan, asalkan tidak memaksanya. Ini adalah latihan untuk melaksanakan sholat tanpa adanya paksaan. Al-marhalata saniyatu marhalatal umri. Al-marhalata, tahap, saniyatu, kedua, marhalata, tahap, al-amri, perintah. Tahap kedua adalah tahap perintah. Watam taddu minas sabi'ati min umrihi ilal ashirati. Watam taddu, dan ia meluas atau membentang, min sabi'ati ketujuh, min umrihi dari umurnya atau usianya, sampai ilal ashirati, sampai ke 10. Artinya, dan ia meluas dari usia 7 tahun hingga 10 tahun. Aitsu, di mana, yuwajihu, keduanya mengarahkan atau memberikan, al-walidani, kedua orang tua, al-awamiro, perintah-perintah. Ini adalah bentuk jamak dari amr, al-awamir. Litifli, kepada anak, wayatlubani, dan keduanya meminta, minhu, darinya, anak tadi, minhu sholati, dari sholat. Artinya, haitsu yuwajjihul walidani awamira litifli lubuni minhu sholati. Di mana kedua orang tua memberikan perintah-perintah kepada anak dan memintanya untuk sholat. Ma'at-tizami, bersama dengan atau keharusan. Ada mil iqabi, ketidakadaan hukuman, di annal iqaba, karena sesungguhnya hukuman adalah sayakunu fil marhalata, akan ada atau akan terjadi pada tahap taliyati, berikutnya. Al-marhalatu, tahap, salisatu, ketiga, marhalatu, tahap, ad-darbi, pukulan. Tahap ketiga adalah tahap pukulan. Min ashirati ila ma ba'du. Wa tabda'u, dan tahap itu dimulai. Minal ashirati, dari usia 10, ila ma ba'du, sampai setelah itu seterusnya. Wayut robut tiflu illam yu'addi sholata. Wayut robu, dan dipukul. Wayut ribut tifli, dan ia dipukul, anak ini. Illam yu'addi sholati, jika ia tidak melaksanakan atau tidak menunaikan salat. Wahadza tadarruju, dan ini adalah pendekatan yang bertahap, fil marahili, dalam tahapan-tahapan, lahu asarun, baginya memiliki dampak atau pengaruh, kabirun fi nafsi, pengaruh yang besar pada jiwa atau psikis, litifli wastijabatihi, psikis anak. Min su'ubati, maka dari itu kesulitan, bimakani amruhu, pada tempatnya, akannya bis sholati, untuk melaksanakan sholat, qabla, sebelum, as-sabi'ati, usia ke-7, nazoran, berdasarkan atau karena, li'adama, karena tidak adanya,
tamyizihi, daya membedakannya. Maka sangatlah sulit untuk memerintahkannya untuk sholat sebelum usia 7 tahun karena ia belum memiliki daya membedakan atau kesadaran penuh. Kama yas'ubu aidan darbuhu ba'das sabi'ati wa duna al-ashirati. Kama yas'ubu, sebagaimana sulit, aidan juga, darbuhu memukulnya, ba'das sabi'ati setelah usia 7 tahun, wa duna al-ashirati dan di bawah kurang dari usia 10. Li'anna dzalika, karena sesungguhnya itu adalah sayuwarisu uqdatan, akan mewariskan atau akan menyebabkan trauma nafsiyatan indahu, psikologis pada di dalam diri anak tersebut, rubbama mungkin saja tuaddi bihi, mengantarkannya atau membawanya ila kurhi as-sholati, kebencian kepada salat. Jadi ini adalah alasan yang mendalam mengapa penerapan hukum harus pada waktu yang tepat untuk menghindari dampak negatif trauma pada psikis anak tadi. Selanjutnya min hunakana, dari sini oleh karena itu adalah labud damin, pasti harus tidak dapat at-tadarruju, pendekatan bertahap, ma'ahu bersama anak, wa naqlihi min marhalatin, dan memindahkannya dari tahap ila marhalatin, tahap ukhra lain. Oleh karena itu pasti harus ada pendekatan yang bertahap bersamanya dan memindahkannya dari satu tahap ke tahap yang lain. Wal halu kadzalika, dan keadaannya demikian juga fi ghairi, dalam atau selain as-sholati, salat, min umuri urusan-urusan, dari urusan-urusan, fa innahu yatatallabu, membutuhkannya, at-tadarruju al-muta'anniyah, pendekatan bertahap dengan hati-hati atau perlahan, hatta yasila hingga sampai al-walidani, kedua orang tua, wal muallim, dan guru atau pendidik, au al-murabbi, atau pengasuh atau pendidik, bitifli ilal hadafi, ke menuju tujuan, al-mansyudi, yang diharapkan. Dan demikian pula halnya dalam urusan-urusan selain sholat, sesungguhnya ia menuntut pendekatan yang hati-hati atau bertahap hingga kedua orang tua, guru atau pengasuh sampai pada tujuan yang diharapkan bersama anak. Ini menegaskan bahwa prinsip tadarruj tidak hanya berlaku untuk sholat tetapi untuk semua pendidikan anak. Itu adalah penjelasan kata per kata sekaligus penjelasan singkat dari per kalimat tersebut. Selanjutnya saya akan membacakan sedikit kesimpulan, yakni mengkaji prinsip tadarruj tadi. Pada halaman 37 ini membahas tentang fondasi psikologis yang ke-10 dalam mendidik anak, yakni pentingnya menerapkan pendekatan yang bertahap atau tadarruj tadi dalam setiap langkah pengajaran dan pembentukan perilaku. Penulis menekankan tadarruj bukanlah sekedar metode saja, tapi ketetapan ilahiyah yang Allah tetapkan sebagai urusan. Sebagai contoh, di sini saya menyimpulkan 3 poin pada yang setelah kita baca tadi, yakni pada tahap pertama, tahap pengamatan usia 0 sampai 7 tahun. Pada fase ini anak belajar melalui observasi, melihat kedua orang tuanya untuk sholat, dan mungkin saja bisa mengikuti, karena pada usia ini anak cenderung meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Disarankan untuk melatih mereka tanpa adanya paksaan sebelum mereka berumur lebih matang lagi. Nah, pada tahap kedua, tahap perintah usia 7 sampai 10 tahun, anak mulai diperintahkan secara langsung untuk sholat. Orang tua memberikan instruksi, tetapi penting untuk tidak memberikan hukuman. Nah, pada tahap ketiga, tahap pukulan mendidik, bukan tahap pukulan yang kasar. Pada tahap ini adalah usia 10 tahun ke atas. Jika pada usia ini anak masih enggan untuk sholat setelah melewati 2 tahap sebelumnya,
maka barulah kita sebagai orang tua bertindak untuk memberi pukulan yang mendidik, yang tidak menyakiti dan bertujuan untuk memberikan efek jerah. Pembelajaran kali ini membawa prinsip tadaruj atau pendekatan yang bertahap dari berbagai aspek pendidikan untuk anak, terutama pada konteks perintah untuk melaksanakan sholat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.